Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Zakaria. Saya dari kelas 12 IF6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas sub CLO3 dari kalkulus lanjut. Diberikan dua buah soal. Yang pertama adalah sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan oleh RT sama dengan sin TI plus cos TJ plus T kuadrat min 3T plus 2K. Di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih dari sama dengan 0. Pertanyaannya adalah A. Apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? B. Apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? C. Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? D. Berapa kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah? Serta E. Pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Kita mulai kerjakan dari soal yang A terlebih dahulu, yaitu apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah. Jadi turunan K terhadap waktu itu adalah D per dt dalam kurung T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 2T min 3. Jadi partikel bergerak ke bawah jika 2T min 3 kurang dari 0, yaitu pada saat T kurang dari 1,5 detik. Sehingga partikel bergerak ke bawah pada interval yaitu T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 1,5 detik. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Jawabannya adalah partikel berhenti bergerak jika VT-nya adalah R aksen T sama dengan 0. Turunan dari RT adalah VT sama dengan cos TI min sin TJ plus 2T min 3K. Kecepatan 0 jika semua komponen sama dengan 0. Di sini cos T-nya sama dengan 0, min sin T sama dengan 0, 2T min 3 sama dengan 0. Cos T sama dengan 0 dan sin T sama dengan 0 tidak memiliki solusi yang sama. Tidak ada T yang memenuhi semua kondisi, sehingga partikel tidak pernah berhenti bergerak. Namun, jika mengacu pada kecepatan vertikal 0, terjadi saat T sama dengan 1,5 detik. Jadi partikelnya tidak pernah benar-benar berhenti bergerak. Namun, jika mengacu pada kecepatan vertikal 0, maka partikel ini berhenti bergerak saat T sama dengan 1,5 detik. Lanjut untuk soal yang C. Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Rumuskan K-nya adalah 12. T kuadrat sama dengan 3T plus 2 sama dengan 12. Tapi ini menjadi T kuadrat min 3T plus min 10 sama dengan 0. Sehingga T sama dengan 3 plus minus akar 9 plus 40 per 2 sama dengan 3 plus minus akar 49 per 2 sama dengan 3 plus minus 7 per 2. Sini hanya T sama dengan 3 plus minus 7 per 2 sama dengan 5 detik yang valid. Di T lebih dari sama dengan 0. Jadi partikel mencapai 12 meter pada T sama dengan 5 detik. Untuk soal yang D, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter di atas tanah? Kita substitusikan T sama dengan 5 ke VT. Jadi V5 sama dengan cos 5i min sin 5j plus 2 kali 5 min 3k. Sehingga V5 sama dengan cos 5i min sin 5j plus 7k. Kecepatan partikel pada T sama dengan 5 detik. Untuk soal yang E, garis singgung heliks searah dengan vektor.
kecepatan di titik tersebut adalah V5 seperti di soal yang D tadi, yaitu vektor arah sama dengan cos 5i min sin 5j plus 7k. Sehingga vektor ini adalah arah garis singgung saat partikel keluar dari heliks. Jadi jawabannya adalah cos 5i min sin 5j plus 7k. Lalu untuk soal yang kedua yaitu tentukan diketahui kurva berikut. Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0, X pangkat 3 jika X lebih dari sama dengan 0. Pertanyaannya adalah tentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0 dan B tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Jadi jawabannya adalah dari soal yang A terlebih dahulu. Y aksen pada X sama dengan 0 untuk X kurang dari 0, Y sama dengan 0 sehingga Y aksennya adalah 0. Untuk X lebih dari 0, Y sama dengan X pangkat 3 sehingga Y aksen adalah 3X pangkat 2. Kita cari limit kiri dan kanan saat X sama dengan 0. Kita cari limit X menuju 0 pangkat negatif, Y aksen sama dengan 0. Dan limit X menuju 0 pangkat positif, Y aksen sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah Y aksen 0 sama dengan 0. Lalu soal yang B, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Untuk mencarinya, kita menggunakan K sama dengan mutlak Y double aksen per 1 plus Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2. Di X sama dengan 0, Y aksen sama dengan 0. Y double aksen untuk X lebih dari 0, Y double aksen sama dengan 6X. Jadi limit X sama dengan, jadi limit X menuju 0 pangkat positif, Y double aksen sama dengan 0. Untuk X kurang dari 0, Y double aksen sama dengan 0, maka K-nya adalah 0. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.